membahas tentang konsep teknik dokumentasi. Teknik sistem merupakan alat yang digunakan dalam menganalisis, merancang, dan mendokumentasikan sistem dan sub-subsistem yang berkaitan. Teknik sistem penting bagi auditor, intern dan ekstern, dan juga para personel sistem dalam pengembangan sistem informasi. Teknik sistem juga digunakan oleh akuntan yang melakukan pembuatan sistem, baik secara intern bagi perusahaannya maupun secara ekstern sebagai seorang konsultan. Dengan demikian, seorang akuntan harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk mendokumentasikan sistem dalam bentuk grafis. Untuk menganalisis sebuah sistem, maka diperlukan desain dan teknik dokumentasi yang akan digunakan secara rutin oleh seorang desainer dan auditor sistem oleh tenaga akuntansi. Sedangkan dokumentasi itu sendiri meliputi bentuk naratif, bagan alir atau flow chart, diagram dan materi tertulis lainnya yang menjelaskan bagaimana sebuah sistem bekerja. Salah satu alat yang sering digunakan untuk mendokumentasikan sistem adalah diagram arus data dan bagan alir atau bagan alir dokumen, bagan alir sistem, bagan alir program. Nah, alat ini dilengkapi dengan deskripsi naratif sistem, yaitu penjelasan bertahap mengenai komponen dan interaksi sistem. Informasi ini meliputi siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana data dimasukkan di proses disimpan agar menghasilkan informasi, serta bagaimana pengendalian sistemnya. Nah, beberapa alat yang populer untuk mendokumentasikan sebuah sistem adalah diagram, bagan alir, tabel, dan bentuk grafis lainnya untuk mewakili informasi. Alat-alat tersebut kemudian dilengkapi dengan deskripsi naratif sistem, yaitu penjelasan bertahap mengenai komponen dan interaksi sistem. Pesan penting alat dokumentasi yaitu yang pertama, dapat membaca dokumen untuk menetapkan bagaimana sistem tersebut bekerja. Yang kedua, untuk mengevaluasi dokumen sistem pengendalian internal agar dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta mengusulkan perbaikan. Yang ketiga, keahlian paling banyak diperlukan untuk mempersiapkan dokumentasi. Alat-alat ini digunakan untuk membuat semacam aturan di dalam sekian banyak kerumitan dan kekacauan. Sebagai tambahan, para anggota tim yang mengembangkan proyek sistem informasi seringkali berubah-ubah. Alat-alat dokumentasi tersebut akan membantu anggota baru dalam tim untuk mengikuti jalannya proyek dengan cepat. Yang kedua, peran teknik dokumentasi. Peranan teknik pendokumentasian sebenarnya tergantung dari jenis pekerjaan. Teknik pendokumentasian ini memiliki peranan penting dalam hal berikut ini. Yang pertama, sebuah sistem beroperasi dapat terbaca dari dokumentasi yang tersedia. Yang kedua, dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dokumentasi sistem pengendalian intern dan dapat menetapkan apa sistem tersebut memenuhi kebutuhan perusahaan. Dan yang ketiga, sebuah sistem berfungsi secara optimal apabila sistem tersebut dapat secara mudah menunjukkan sistem pengendalian internalnya. Yang pertama, evaluasi struktur pengendalian internal, yaitu berupa kebijakan dan prosedur yang dibuat sebagai jaminan bahwa
tujuan perusahaan akan tercapai. Dalam mengevaluasi pengendalian internal, auditor umumnya memperhatikan arus pemrosesan dan distribusi dokumen-dokumen. Struktur pengendalian internal terdiri dari 3 elemen. Yang pertama, pengawasan lingkungan. Yang kedua, sistem akuntansi. Yang ketiga, pengawasan prosedur. Teknik yang digunakan antara lain adalah flowchart analisis, flowchart dokumen, bagian distribusi formulir, kuesioner, dan metode matriks. Yang selanjutnya ada pengujian ketaatan, yaitu untuk dapat melakukan uji ketaatan maka auditor harus memahami teknologi yang digunakan oleh suatu sistem informasi. Pengujian ketaatan dilakukan untuk memastikan eksistensi, menilai efektivitas dan menguji kesinambungan operasi pengendalian internal yang diandalkan oleh organisasi. Teknik yang biasa digunakan adalah IPO, HIPO, flowchart program, DVD, pencabangan, dan tabel keputusan. Selanjutnya ada kertas kerja. Kertas kerja adalah catatan yang dipegang auditor mengenai prosedur dan pengujian yang diterapkan, informasi yang didapatkan, dan kesimpulan yang ditarik selama melakukan penugasan audit. Teknik sistem digunakan untuk mendokumentasikan dan menganalisis isi kertas kerja. Diagram aliran data, bagan HIPO, bagan arus program, tabel pencabangan keputusan, dan metode metrik dapat muncul dalam kertas kerja. Selanjutnya ada dalam pengembangan sistem. Beberapa aktivitas dalam pengembangan sistem yaitu analisis sistem, desain sistem, implementasi sistem. Yang pertama, analisis sistem. Analisis sistem melibatkan pengumpulan dan pengorganisasian fakta. Teknik sistem yang berguna untuk analisis informasi adalah diagram alur data, logika, dan flowchart analisis. Selanjutnya ada desain sistem. Desain sistem melibatkan penyusunan cetak biru sistem secara lengkap dan utuh. Teknik sistem seperti diagram input, proses output, diagram HIPO, flowchart program, tabel keputusan, dan lain sebagainya digunakan secara ekstensif untuk mendokumentasikan perancangan sistem. Selanjutnya ada implementasi sistem. Implementasi sistem mencakup aktivitas aktual mempraktekkan desain sistem yang telah dibuat. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan jelaskan jenis teknik dokumentasi sistem informasi. Yang pertama ada diagram arus data, yang kedua ada diagram bagian alir, yang ketiga ada diagram relasi entiras, dan yang terakhir ada flow map. Saya akan menjelaskan diagram arus data. Diagram arus data menggambarkan komponen sistem aliran data, sumber data, proses, dan tujuan data yang didesain secara logis untuk menggambarkan adanya prosedur di dalam aktivitas bisnis perusahaan. Penggunaan diagram arus data bertujuan untuk memisahkan secara jelas proses logis dari sistem analisis dari proses fisik perancangan sistem. Diagram konteks, diagram yang menjelaskan gambaran umum atau garis besar dalam suatu sistem. Diagram zero, diagram yang menggambarkan proses dalam keseluruhan yang ada dalam diagram konteks. Diagram level, diagram yang menggambarkan proses dalam keseluruhan yang ada dalam diagram zero. Selanjutnya ada simbol dari diagram arus data. Yang pertama itu ada bentuk persegi, itu terminal menggambarkan sumber dan tujuan data. Lalu ada penyimpanan data untuk menyimpan atau mengambil data dalam suatu sistem. Selanjutnya ada bentuk oval, proses atau fungsi yang sedang dapat dilakukan. Selanjutnya ada bentuk panah, aliran data yang dikirim antar proses dari penyimpanan ke proses atau dari proses ke input atau output. Berikut ada contoh proses penggajian sederhana. Pada gambar di samping menjelaskan proses pencatatan pembayaran gaji karyawan yang akan disalurkan dalam bentuk transfer antar bank dan berdasarkan pada rincian dari data gaji karyawan.
Elemen dalam diagram arus data. Diagram arus data disusun berdasarkan beberapa indikator dasar, yaitu sumber dari tujuan data, arus data, proses tempat penyimpanan data, dan kamus data. Kelima elemen ini dikombinasikan guna memperlihatkan bagaimana data diproses. Pembuat diagram arus data selalu menggunakan simbol-simbol yang mudah dimengerti oleh pengguna sistem. Lalu ada simbol sumber dan tujuan data. Penggunaan simbol pada sumber dan tujuan data yang digunakan pada diagram arus data merupakan gambaran sebuah institusi, perusahaan maupun orang personal yang menggunakan informasi dari sistem. Pada dasarnya sumber dan tujuan disebut sebagai entitas. Sumber dan tujuan data tersebut dinotasikan dengan kotak persegi 4. Selanjutnya ada simbol arus data. Pergerakan data menggambarkan aliran data melalui pemrosesan file data dan entitas data. Pergerakan data melalui file data dan entitas data akan mengalir melalui tahapan pemrosesan data sesuai dengan modul yang tersedia. Untuk menggambarkan aliran data ditunjukkan dengan garis lurus atau melengkung dengan tanda panah. Selanjutnya ada kegiatan proses pada sistem. Kegiatan mentransformasikan data keuangan yang diterima. Selanjutnya ada tempat penyimpanan data. Tempat penyimpanan data ini berfungsi menyimpan data yang disimpan berdasarkan sementara. Data yang disimpan harus diberi label yang jelas, dan tempat penyimpanan data ini tidak bisa dilihat secara fisik karena berbentuk perangkat lunak. Selanjutnya ada kamus data, menggambarkan deskripsi semua elemen data, penyimpanan dan arus data pada sebuah sistem. Ada kalanya kamus data ini berbentuk sebuah salinan utama atau master copy dari kamus data untuk menunjukkan konsistensi dan akurasi dalam pengembangan sistem informasi yang tersedia. Saya akan menjelaskan tentang jenis teknik dokumentasi. Jenis teknik dokumentasi dibagi 4, dan yang saya jelaskan adalah yang kedua, yaitu diagram bagan alir atau flowchart diagram. Flowchart diagram adalah penyajian secara grafis dari sistem informasi dan sistem operasi yang terkait. Sistem informasi di sini meliputi proses, aliran logis, input, output, dan arsip. Sedangkan sistem operasi yang terkait mencakup entitas, aliran fisik, dan kegiatan operasi. Bagan alir data menampilkan proses informasi dan proses operasi yang meliputi siapa yang terlibat, apa yang dilibatkan, bagaimana prosesnya, dan di mana proses tersebut dilakukan. Dari segi logika dan fisinik, baik berupa kegiatan manual maupun berbasis komputer. Simbol flowchart diagram sistem akuntansi merupakan simbol yang digunakan untuk mendefinisikan proses pada siklus sistem akuntansi. Jenis flowchart ada 5. Yang pertama, bagan alir sistem, bagan alir dokumen, bagan alir skematik, bagan alir program, dan bagan alir proses. Yang saya jelaskan yang pertama yaitu sistem flowchart. Sistem flowchart yaitu didefinisikan sebagai bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Bagan ini menjelaskan urutan dari prosedur yang ada di dalam sistem. Bagan alir sistem menunjukkan apa yang dikerjakan di sistem. Yang kedua yaitu dokumen flowchart. Dokumen flowchart disebut juga bagan alir formulir atau paperwork flowchart. Merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulirnya termasuk tembusan-tembusannya. Yang ketiga yaitu bagan alir skematik. Bagan alir skematik mirip dengan bagan alir sistem, yaitu untuk menggambarkan prosedur di dalam sistem. Perbedaannya, bagan alir skematik selain menggunakan simbol bagan alir sistem, juga menggunakan gambar komputer dan peralatan lainnya yang digunakan. Maksud penggunaan gambar ini adalah untuk memudahkan komunikasi kepada orang yang kurang paham dengan simbol bagan alir. Penggunaan ini memudahkan untuk dipahami tetapi sulit dan lama menggambarnya. Yang keempat, proses flowchart. Proses flowchart merupakan bagian alir yang banyak digunakan di teknik industri. Bagan alir ini juga berguna bagi analis sistem untuk menggambarkan proses dalam suatu prosedur. Flowchart terakhir adalah program flowchart. Program flowchart adalah bagan yang menjelaskan secara rinci langkah dari proses program. Bagan alir program dibuat dari derifikasi bagan alir sistem. Terdiri dari 2 macam, yaitu bagan alir logika program dan bagan alir program komputer. Bagan alir logika program digunakan untuk menggambarkan tiap-tiap langkah di dalam program komputer secara logika.
Bagan alat logika program ini dipersiapkan oleh analis sistem. Bagan alir program komputer terinci digunakan untuk menggambarkan instruksi-instruksi program komputer secara terinci. Bagan alir ini dipersiapkan oleh pemrogram. Saya akan menjelaskan simbol dari diagram flowchart. Yang simbol dari diagram flowchart yang pertama itu yang bisa terlihat di gambar yaitu dokumen. Dokumen gunanya formulir yang digunakan untuk merekam data transaksi yang terjadi. Gambar kedua bisa dilihat yaitu namanya dokumen dengan rangkapnya untuk menggambarkan berbagai jenis dokumen yang digabungkan bersama di dalam satu paket. Gambar ketiga yaitu proses secara manual untuk kegiatan yang dilakukan secara manual. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari simbol diagram flowchart. Pertama ada arsip tetap. Nah, arsip tetap ini digunakan untuk penyimpanan dokumen yang tidak lagi diproses dalam sistem akuntansi yang bersangkutan. Kemudian ada arsip sementara. Nah, arsip sementara ini menunjukkan tempat dokumen untuk pengaturan pengarsipan dokumen menggunakan simbol seperti A untuk abjad, N untuk nomor urut, dan T untuk tangga. Kemudian penyimpanan data online. Nah, penyimpanan data secara online ini dilakukan menggunakan komputer. Untuk selanjutnya penyimpanan data pada disk magnetik. Penyimpanan data ini menggunakan sebuah software perangkat data disk magnetik sebagai file dan database. Kemudian ada aliran data. Nah, aliran data ini dikirim antar proses atau proses input ke output. Kemudian ada pencatatan data yang dilakukan untuk pencatatan data yang direkam sebelum dalam dokumen untuk mewakili data masuk dan data keluar. Kemudian ada kartu. Kartu ini simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output yang ditulis ke dalam kartu. Kemudian ada pengambilan keputusan. Nah, simbol ini yang digunakan untuk memilih proses keputusan berdasarkan kondisi yang ada. Simbol ini biasanya ditemui pada flowchart program. Berikutnya ada terminal. Terminal merupakan tempat mengawali dan mengakhiri suatu sistem yang merujuk pada awal dan akhir sebuah proses. Kemudian ada konektor dalam halaman. Nah, konektor dalam halaman ini biasanya digunakan dalam pengulangan yang dilakukan untuk menghubungkan suatu proses ke dalam proses lainnya, seperti anak panah sebelumnya, tetapi mengarah pada pengeluaran diagram aliran yang terlihat secara rapi karena mengurangi tanda panah yang lalang dalam diagram alir. Kemudian ada pita magnetik. Nah, pita magnetik ini digunakan untuk menyatakan input berasal dari kartu atau output yang disimpan ke dalam pita magnetik. Selanjutnya ada aliran data. Aliran data digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh komputer dalam bidang industri atau proses produksi barang. Kemudian ada konektor luar halaman. Ini menghubungkan antar halaman yang berbeda. Terkadang diagram ini tidak muat dalam satu halaman saja. Oleh karena itu, lambang ini berfungsi untuk menghubungkan satu proses ke proses lainnya, sama halnya seperti panah sebelumnya. Kemudian ada manual input. Nah, manual input ini digunakan untuk menunjukkan input data secara manual menggunakan online keyboard. Yang ketiga ada diagram relasi entitas atau REA. Skema ini digunakan untuk memunculkan penggambaran database perangkat permodelan dalam diagram grafis, misalnya dalam IRD adalah total grafis yang memfasilitasi permodelan data. IRD adalah bagian dari model statik dan data dalam database tersebut.
RD bukan satu-satunya alat permodelan sistematik, tapi RD sudah umum dan populer digunakan. Yang keempat ada flow map. Flow map merupakan campuran peta dan flowchart yang menunjukkan pergerakan berada dari satu lokasi ke lokasi lainnya, seperti jumlah orang dalam migrasi, jumlah barang produksi, jumlah paket dalam jaringan. Nah, flow map ini menolong analisis dalam programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif lain untuk pengoperasiannya. Nah, dari semua penjelasan ini dapat kami simpulkan bahwa teknik dokumentasi sistem informasi akuntansi sangat penting bagi perusahaan, terutama dalam penyediaan informasi dokumen yang akurat, penggolongan kegiatan perusahaan yang lebih mudah, dan proses pengambilan keputusan yang lebih cepat. Misalnya, jika ketika accounting membutuhkan dokumen transaksi pada bulan lalu, akan mudah mencari dokumen tersebut dibandingkan menggunakan sistem manual, karena dapat mengetahui berapa nomor transaksi yang dilakukan dan kemudian bisa dilihat di mana dokumen tersebut berada. Peran teknik dokumentasi sistem informasi akuntansi ini mengembangkan sistem, yaitu sebagai media diskusi antar perancang, menganalisis maupun programmer sehingga bisa melihat apa yang menjadi keluhan dan problem dari sistem ini. Selain itu, sebagai media evaluasi, sistem lama yang sudah berjalan dapat dijadikan media pelatihan untuk karya baru selanjutnya. Terima kasih atas penjelasan kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi fisabilillah, fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.